Pulihkan hatiku, menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, rasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus dalam segalanya. Atas salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizatmu karena salibmu. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizatmu hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, Kamu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, rasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus dalam segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau
kami. Bapa yang keajaibannya tidak pernah terelakkan. Bapa yang begitu mengistimewakan kami hari ini Tuhan, di sesi yang ketiga pada malam hari ini, di retreat di tempat ini. Kami mau dengar firman, kami mau jumpa dengan Engkau Tuhan, kami mau jumpa dengan ibadah-Mu, kami mau jumpa dengan kasih. Dalam nama Tuhan, amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih, teman-teman semua, fokus di sini saja Pak. Hari saya mengajak untuk kita berjumpa dengan Tuhan, bukan berjumpa dengan pembicara. Seringkali kita itu ketika ibadah hanya berjumpa dengan pembicara, hanya berjumpa dengan program, hanya berjumpa dengan pemimpin pujian. Sehingga seringkali ibadah itu tidak ubahnya seperti pentas seni. Tahu pentas seni? Ada nyanyi, ada musik. Kadang kalau gerejanya itu yang lebih besar ada yang nari-nari, bahkan ada yang main bendera dan sebagainya. Tapi hari ini saya ajak setiap kita jumpa dengan Tuhan. Amin. Siang tadi kita jalan-jalan semua. Mungkin saya masih ada jengkelnya, ada kecewanya, ada sesuatu hal yang nggak enak di hati. Di antara lelah, ada hal yang kami jengkelkan, atau juga teman-teman semua ada sesuatu hal yang mungkin sampai ya beberapa menit yang lalu ada hal yang nggak menyenangkan. Malam ini kita lebur semua di dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Sekali lagi ibadah bukan pentas seni. Ya, ada musik, ada nyanyi, ada yang nari. Kemudian yang khotbah itu dianggap orang yang pidato, sehingga waktunya ini waktunya kita untuk ngobrol, waktunya kita untuk buka status dan sebagainya. Berapa menit ke depan taruh hatinya, kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau nyembah Tuhan dengan bukan lagi dengan sekedar nyanyian, tapi dengan hati kita. Bebaskan gaya, ekspresi, sikap atau apapun. Nggak perlu dikomando, kamu mau angkat tangan. Nggak perlu dikomando, mau berdiri sendiri silakan. Bahkan kalau bahasa roh itu adalah tradisi, kalau itu nggak perlu diucapkan, nggak usah, nggak apa-apa. Daripada itu sekedar hanya tradisi omongan. Tapi kalau dalam hatimu tiba-tiba mau mengucapkan sesuatu yang Roh Kudus ucapkan, ingin disampaikan oleh bahasa roh, silakan. Tapi jangan kita angkat tangan, bahasa roh atau apapun, hanya sekedar tradisi. Pejamkan mata, bukan kedua tangan. Tuhan, malam ini kami nggak mau melewati kesempatan istimewa. Taruh HP-mu. Gak usah ribut dengan status, gak usah ribut dengan berita-berita di luaran, gak usah bikin acara sendiri. Taruh hati, taruh konsentrasi. Mari buka kedua tangan kita di depan Tuhan. Kami mau jumpa dengan Engkau malam ini Tuhan. Ampuni kalau selama ini, bahkan mungkin tadi Tuhan, kami nyanyi hanya sekedar karena program, karena memang diperintahnya. Malam ini kami nggak mau diperintahnya. Kami mau menyatakan kerinduan kami kepada-Mu. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu dan saudara terkasih, kalau ada sesuatu hal yang tidak enak, mari kita luberkan semua malam ini di hadapan Tuhan. Kita alami kasih Tuhan. Kita katakan satu hal yang rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Tak usah keras-kerasan suara, hatimu yang paling dalam. Dengan segenap jiwa menanti di hadiratmu. Sekali lagi, satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap
Katakan lebih dalam lagi. Kalau mau katakan silakan, mau taruh tangan kanan di dada. Silakan. Mau sujud di hadapan Tuhan silakan. Mau tersungkur silakan. Tapi jangan jadi penonton. Jangan jadi orang yang cuma tengok kiri kanan dan berkata, aku gak apa-apa. Ini bukan untuk saya juga. Semua kita datang pada Tuhan. Semua kita jumpa pada Tuhan. Lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu lebih dari segala yang ada. lebih dalam lagi, Ku cinta dalam Yesus, ku mengasihimu. katakan lebih dalam. Lagi, ku rindu lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta dalam Yesus, ku mengasihimu, ku Terima kasih Tuhan, singkapkan isi hati ini. Kami terbuka terhadap setiap arahan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Sekali lagi ibadah itu bukan peta seni. Oh waktunya ini, waktunya ini, waktunya ini. Tapi kita mau belajar terbuka di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau alirkan atau arahkan, kita siap untuk menerimanya. Amin. Saya beri tema pada firman Tuhan malam hari ini, Kisah Para Rasul 29. Kisah Para Rasul 29. Itu tema saya. Saya Oki Beni Raharjo, puji Tuhan diberi kesempatan untuk sharing di hadapan senior-senior saya, ada Pak Imam, Pak Agus, Pak Gagap, Pak Rizky juga, dan semua teman-teman yang ada. Puji Tuhan, kita ada pada malam hari ini. Saya bersama istri dan anak saya Christina Elvira, kelas 5. Ya. Tema firman Tuhan saya yaitu Kisah Para Rasul 29. Saya bilang tema, bukan bacaan. Nah, saya tidak sedang ngeprank, tapi saya ngomong tema firman Tuhan saya adalah Kisah Para Rasul 29. Enggak ada. Tapi saya belum menyampaikan apa yang kita baca. Temanya Kisah Para Rasul 29. Kalau Anda rajin buka Alkitab, Anda akan tahu, oh nggak sampai 29. Oh Mazmur nggak sampai, hanya sampai pasal dan sebagainya. Buka bersama dengan saya Kisah Para Rasul 28. Tapi sekali lagi temanya tidak berubah. Kisah Para Rasul 29. Dan itu bukan prank. Anda akan tahu apa yang saya maksud Kisah Rasul 29. Kisah Rasul 28 ayat 30 sampai 31. Sudah ketemu? Ya, sudah ketemu. Itu judulnya Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Sudah ketemu, sama-sama kita baca mulai ayat 30. 1, 2, 3. Dan Paulus tinggal ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang pernah baca kitab Kisah Para Rasul keseluruhan? Dari pasal 1 sampai pasal terakhir yaitu 28. Ada yang pernah? Ya.
Ya, saya yakin teman-teman senior saya hamba Tuhan pasti sudah pernah baca. Kalau kita ya saya harapkan teman-teman yang lain mulai membaca firman Tuhan juga. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul dari pasal 1, 2, 3 dan seterusnya, ketika sampai pasal 28 itu akan seperti kita itu membaca satu cerita yang loh kok cuma segini. Seperti kita membaca satu cerita, satu bacaan yang tiba-tiba loh kelanjutannya mana? Kok seperti tidak ada endingnya, kok seperti tidak ada akhir. Itu bukan akhir, itu seperti satu cerita yang sebenarnya ada sambungannya, tapi kok nggak ada. Kita nggak tiba-tiba diberi bacaan bahwa Paulus tinggal 2 tahun di rumah itu, dia memberitakan kerajaan Allah. Sudah segitu aja loh, terus selanjutnya bagaimana? Kita pernah tahu ada sinetron yang sampai sekarang membekas, terutama yang seusia saya, ada sinetron Sidul Anak Sekolahan. Itu tayang mulai tahun 92 kalau nggak salah. Sampai sekarang kalau itu dibuat film, dibuat sinetron, mesti bulat antara Sarah dan Zainab itu terus. Dan ini nggak akan selesai-selesai. Kita akan penasaran, sebenarnya Sidul itu milih mana? Milih yang ini, loh ternyata milih itu juga. Dan itu nggak akan habis-habisnya. Kita akan dibuat penasaran. Sama seperti firman Tuhan Kisah Para Rasul ini, itu seperti cerita yang tidak ada ujungnya, cerita yang nggak ada endingnya, sebuah bacaan yang nggak ada akhirnya. Kalau di kitab yang lain itu ada contoh Matius 28, Yesus menyampaikan di ayat 19 sampai 20, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu kan seperti satu ungkapan kalimat terakhir dari Tuhan Yesus. Tapi ketika membaca Kisah Para Rasul 28, itu seperti nggak jelas mana berikutnya. Apa yang terjadi pada Paulus berikutnya? Apa yang terjadi pada dia? Apa yang terjadi pada jemaat di Roma yang Paulus tinggal selama 2 tahun? Rasanya itu nggak ada kelanjutannya dan membuat kita penasaran. Kok cuma sampai segini? Baca satu bacaan, loh kok cuma segini? Mana berikutnya? Pernah nggak baca sesuatu cerita yang ternyata itu sebenarnya berakhirnya itu kayak gantung. Loh kok begini? Terus gimana kelanjutannya? Loh kok begini? Sama seperti saya contohkan tadi ada sinetron Sidul. Saya juga suka cerita yang sekarang ini sedang booming, preman pensiun. Bulet-bulet-buletkan tapi penasaran loh, terus bagaimana? Demikian juga Kisah Para Rasul 28. Gak pernah ada endingnya. Memang ada ayat terakhir, ada pasal terakhir, tapi itu bukan ending. Dan Kisah Para Rasul 28, Kisah Para Rasul dimulai dari kitab Kisah Rasul 1 ayat 8. Ada yang ingat ayat itu enggak? Kisah Rasul 1 ayat 8, teman-teman yang STT. Apa ayat itu? Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi semua orang yang menerimanya, benar nggak? Ayo, lupa semua. Iya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ini sudah sering diberitakan, seringkali disampaikan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kuasa, dan kita tahu bahasa aslinya kuasa itu mengandung kata dunamis atau dinamit, yang sesuatu yang meledak, yang explosion. Dan ketika diikuti, kalau kalian baca Kisah Para Rasul, ada rasul-rasul yang menderita demi nama Yesus. Ada rasul-rasul yang menyerahkan hidupnya maksimal demi nama Yesus. Ada rasul-rasul yang memberi dirinya, enggak main-main dengan Tuhan, enggak cengengesan dengan Tuhan, enggak waktu khotbah sibuk dengan HP-nya sendiri, yang waktu firman Tuhan disampaikan sibuk dengan teman-teman di sampingnya. Ada yang namanya Petrus di penjara, tetapi tengah malam malaikat membangunkan dia, dan tiba-tiba belenggunya terbuka dan pintu belenggunya terlepas, pintu penjara terbuka dan dia keluar dituntun oleh malaikat Tuhan. Ada Yakobus yang harus kehilangan kepalanya dalam waktu yang singkat. Bahkan dikatakan boleh dinilai Yakobus adalah satu-satunya rasul yang matinya enak, langsung sekejap, nggak perlu waktu lama, dipenggal kepalanya. Ada Stefanus yang dirajam batu. Kalau diikuti kitab Kisah Para Rasul,
Ada orang-orang hebat yang luar biasa yang Tuhan pakai. Ada seorang yang bernama Filipus yang tiba-tiba saja dikerahkan oleh Tuhan untuk mendatangi seorang yang sedang mengendarai kereta kuda. Dan tiba-tiba dia berkata, saya mau naik. Dan kebetulan orang itu sedang baca kitab apa? Dia ingat, kitab Yesaya. Baca dan Filipus menjelaskan. Tidak lama setelah dijelaskan, dia membaptis orang itu. Orang yang nggak dikenal sama sekali, orang yang kepada dia itu nggak pernah berjumpa sebelumnya. Dan setelah melakukan menyampaikan firman Tuhan dibaptis, Filipus tiba-tiba menghilang. Dia ada di satu kota yang lain dalam waktu yang dekat. Kisah para rasul dipenuhi orang-orang yang memberi hidupnya dengan maksimal, dengan luar biasa, bukan dengan setengah-setengah. Bahkan ada juga seorang yang bernama Saulus. Dia mengalami jumpa dengan Tuhan. Saya suka dengan kata-kata jumpa dengan Tuhan. Dia dengan bernyala-nyala mau menghabisi, mengajar orang-orang yang percaya pada Yesus. Dan ketika dia dalam perjalanannya, dia akan berjumpa dengan Tuhan. Membuat matanya buta. Dan singkat cerita kita tahu kisahnya, dia mengubahkan dirinya menjadi pengikut Kristus. Namanya menjadi Paulus, seorang rasul yang terbesar di dalam perjanjian baru. 3/4 kitab di perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Dan dia melakukan perjalanan demi perjalanan. Ditolak sana, ditolak sini. Di sana mau dibunuh, di sini mau dihalang-halangi, mau berlayar, mau untuk menginjil ke sana, ditolak dan sebagainya. Sampai tiba-tiba ada di Kisah Rasul pasal 28. Dan dia melayani jemaat Tuhan di Roma. Tertulis demikian yang kita bacakan. 2 tahun dia tinggal di Roma. Dia memberitakan itu. Tiba-tiba begitu aja. Saya mau katakan dengan singkat. Kenapa Kisah Para Rasul berhenti hanya di pasal 28? Teman-teman boleh luangkan waktunya untuk lihat ke saya sebentar. Yang di belakang. Kenapa kitab Kisah Para Rasul berhenti hanya di pasal 28? Karena Tuhan mau saya dan kita semua menjadi penerus kitab Kisah Para Rasul. Kita yang harusnya menuliskan lembaran berikutnya dan perjalanan iman kita menjadi Kisah Rasul 29, Kisah Para Rasul 30, 31 sampai 100 bahkan 1000. Jadi kalau saya menyampaikan temanya di Kisah Para Rasul 29, saya nggak sedang ngeprank. Kita ini Kisah Para Rasul 29 yang seharusnya menuliskan perjalanan iman kita dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, yang nggak main-main, yang nggak cuma setengah-setengah, yang nggak cuma asal-asalan, yang nggak cuma pokok saya datang ke gereja, pokok agamaku Kristen. No, kamu ini ada Kisah Para Rasul 29 dan nggak zaman. Kalau di sini kita ibadah masih bisa cengeng. Bagaimana kita menghadapi situasi yang penuh dengan tantangan? Tuhan mau kita jadi story maker, pembuat sejarah, bukan orang yang cuma biasa-biasa. Kalau hidupmu ya biasa-biasa, percuma jadi orang Kristen. Tidak ada urusan. Di hari ini kita belajar untuk menorehkan perjalanan iman kita, mencatatkan perjalanan iman kita, menjadi seorang yang membawa api Tuhan, membawa kebangkitan rohani, kebangunan rohani di dalam kehidupan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi seorang penerus Kisah Para Rasul 29. Dan satu kali lagi tancapkan di hati, saya ini Kisah Para Rasul 29. Dan tidak akan ada lagi yang merasa diberat. Enggak ada. Ini Kisah Rasul 29. Ini Kisah Rasul 29. Itulah ketika sampai hari ini saya bersyukur bahwa saya boleh menjadi salah satu bagian yang Tuhan pakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan saya selalu bersyukur bahwa Tuhan mau memakai saya dengan cara yang sebenarnya bisa untuk semua kita lakukan. Saya tidak lahir dengan cara yang ajaib, tapi dengan cara yang sama. Saya mengalami perjuangan hidup yang sama dengan seperti Anda semua. Saya mengalami
Saya pernah memang mengalami masa-masa bahwa saya ikut Tuhan dengan luar biasa sejak SMP tahun 95 dan seterusnya saya melayani Tuhan di berbagai persekutuan doa mulai SMP, SMA. Tapi satu kali saya harus terhenti karena saya mengalami daya tarik dunia. Dan saya rasa itu wajar, setiap kita pasti mengalami. Saya meninggalkan Tuhan. Saya cerita kesaksian saya lagi dari kehidupan saya. Tahun 2006 saya mulai pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena saya fokus, saya menjadi seorang ketua komunitas penggemar musik, grup musik. Ya saya nggak bangga dengan itu sampai sekarang. Tapi kalau boleh saya sebut namanya grup musiknya namanya Gus Plus. Dan saya menjadi seorang ketua komunitas penggemar itu, nama saya dikenal di mana-mana. Itu grup musik paling legendaris dan sebagainya. Nama saya dikenal di Google ada, di YouTube ada, di Facebook dan sebagainya sebagai seorang yang masih muda. Tapi saya mengkoordinasi orang-orang yang sebagai penggemar di Surabaya, bahkan nama saya dikenal di mana-mana sebagai salah seorang kolektor. Selama 2006 sampai sekitar 9 tahun saya ninggalin Tuhan. Minggu saya buat apa ke gereja? Uang lebih baik saya gunakan untuk beli kaset, beli CD, beli album dan sebagainya. Bukankah setiap kita pernah mengalami itu? Bahkan mungkin hari-hari ini kamu mengalami ninggalin Tuhan. Saya pernah mengalami hal seperti 9 tahun. Nama saya sudah terkenal masuk TV, JTV pernah, Arab TV pernah, SBO, CTV Surabaya pernah, TV nasional pun pernah, Trans TV pernah wawancarai saya ke rumah. Sampai akhirnya semua Tuhan dijadikan berantakan. Tuhan jadikan rasanya itu kayak saya sudah alis, sudah males, ada banyak korban kerja. 2015 di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, saya terpisah dengan istri ada di Madiun, saya di Surabaya. Pekerjaan juga keamanan itu, keuangan apalagi banyak, tanggungan di mana-mana, hubungan dengan sesama teman penggemar grup musik itu sudah kacau. Dan juga ditambah lagi pelayanan, saya sudah ada pelayanan. Kerjaan saya setiap sore main internet di Wifi Corner di Jalan Kapuas, Pojokan di Surabaya. Itu ada bekas kantor Telkom tapi dibuat untuk Wifi Corner. Dan suatu pagi 21 Desember 2015, setelah bersore-sore berbulan-bulan saya main, pulang kerja main internetan, suatu pagi 21 Desember 2015, di salah-salah beberapa hari menjelang Natal, nggak punya uang untuk pulang ke Madiun juga, saya main internet, tiba-tiba ada di hati ini. Saya nggak tahu bagaimana, tapi saya yakin bahwa itu suara Tuhan ngomong, oke, kembali layani aku. Ada tempat duduk dua, jadi saat ada meja tempat duduk panjang yang isinya 2 dan depannya 2, tapi nggak ada orang. Suara itu jelas ketika, oke, layani aku lagi. Saya tahu suara Tuhan. Saya lainnya apa Tuhan? Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa main musik, nggak bisa nyanyi, khotbah juga nggak bisa. Saya jauh meninggalin Tuhan. Dan Tuhan ngomong, layani aku dan melayani orang-orang yang ada di Facebook itu. Doakan mereka. Saya melihat di Facebook kalau kalian tahu, kalau teman-teman tahu, ada banyak grup-grup rohani di Facebook. Tapi sebenarnya adalah orang-orang yang mereka itu sekedar cari perhatian. Memang grup-grup rohani, doa atau grup gereja atau apapun, tapi mereka sebenarnya cari orang yang mau terima sharing mereka. Saya mulai belajar untuk melayani. 21 Desember 2015 saya memutuskan untuk bertobat, berhenti dari segala keduniawian saya, berhenti dari segala nama besar saya di waktu yang lalu. Saya melangkah, saya merasa gak bisa, tapi Tuhan memberi saya hikmat apa. Sejak hari itu saya membuat renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan banyak yang bisa lebih ahli dari saya. Tapi bedanya setelah saya membuat renungan firman Tuhan, di bagian akhir saya tulis, kalau perlu dukungan doa, hubungi nomor saya, SMS atau BBM, belum ada WA. Dan sejak hari itu ada banyak orang satu persatu minta didoakan, hubungi saya, minta doa. Bahkan sampai hari ini, dan begitu banyak orang Tuhan tambahkan untuk saya lain melalui media sosial.
sesuatu yang kita juga bisa lakukan, sesuatu yang kita bisa juga kerjakan. Kalau saya bersaksi bahwa saya doakan orang sembuh ajaib, saya bangkitkan orang mati, Anda mungkin berkata, oh itu kamu, itu Anda, oke. Kalau saya ngomong, saya melayani melalui media sosial, bukankah itu hal yang sederhana bisa kita kerjakan? Karena setiap kita pasti pegang hati. Tuhan kumpulkan kepada saya orang-orang yang dalam kesulitan, orang-orang yang dikejar utang, orang-orang yang rumah tangganya bermasalah, ibu-ibu yang ditinggal suaminya, bapak-bapak yang di PHK, anak-anak yang dicerai, yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Mereka menghubungi saya dengan berbagai macam latar belakang. Saya berpesan, dan yang bisa saya lakukan apa? Saya nggak bisa ngasih solusi, saya cuma doakan. Ya saya doakan. Kadang-kadang kalau sempat saya telepon balik, hari demi hari, Tuhan tambahkan orang-orang salah. Akhirnya juga saya kumpulkan di beberapa di satu komunitas tersendiri, satu grup WA tersendiri, untuk saya layani mereka, untuk saya ajak untuk setiap hari mereka baca firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu dan teman-teman tahu, yang kumpul dengan kami itu pembantu rumah tangga, TKW yang ada di Hong Kong, orang-orang yang ada di Malaysia, bahkan kalau boleh saya bilang cepat saya, ada yang dari Sumatera sampai Papua. Yang di Papua enggak cuma di kota besar, ada lagi yang di namanya Kabupaten Mapi, itu dari Merauke terbang lagi 3 jam itu ada Kabupaten Mapi. Dan di Jawa banyak, yang di Sumatera, yang di Sulawesi, di Kalimantan, orang-orang yang mereka merasa rindu untuk dikuatkan, dibangun iman, dan mereka kami buat komitmen untuk bertumbuh dalam Tuhan. Dan mereka orang-orang yang mereka pekerja biasa, ibu rumah tangga, bahkan mungkin ada juga yang tukang jualan keliling, ada pembantu rumah tangga, tapi mereka setiap hari tekun baca firman Tuhan 4-5 pasal dalam satu hari. Kami membuat program Januari tanggal 1 baca Kejadian pasal pertama dan Perjanjian Baru pasal pertama Matius 1. Nanti Desember itu sudah selesai Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan kami ulangi, sekarang sudah sampai 5 tahun. Orang-orang yang luar biasa. Sementara kalian yang masih muda, pernah nggak baca Alkitab keseluruhan? Ya, kadang-kadang kita malas sendiri. Jadi kami bimbing orang-orang yang mereka mengalami situasi yang luar biasa. Hari ini saya mau ajak untuk setiap kita. Jadi Kisah Para Rasul 29, yaitu catatan pembuat sejarah, orang-orang yang mau ikut Tuhan dengan maksimal. Amin. Yang pertama yang mau saya sampaikan, bagaimana menjadi pembuat sejarah, yaitu seorang yang mau komitmen dengan Tuhan sepenuh hati. Para rasul bersedia menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, maksimal, total, radikal, dan gak noleh ke belakang. Mereka adalah orang-orang yang mengerti bagaimana kasih Yesus. Mereka adalah orang yang mengerti bagaimana hidup di dalam Yesus. Karena itu mereka mau menyerahkan hidupnya seluruhnya, sepenuhnya. Satu kali, karena ada begitu sering saya melayani orang setiap hari melalui media sosial. Meskipun melalui media sosial, itu tetap menyita kesibukan saya dan konsentrasi saya. Meskipun saya tidak pergi kemana-mana, tapi saya tidak ada hari liburnya untuk melayani. Satu kali di tengah-tengah kesulitan saya membagi waktu. Karena ketika saya mengajar, ada saja yang telepon, ada saja yang WA. Mungkin ada yang masih bisa ditunda. Tapi satu kali, ada yang beberapa kali terjadi situasinya itu orang ini minta dihubungi, minta diterima ketika mereka menghubungi. Dan saya dalam dilema yang sulit. Kalau saya terima ini telepon, saya nggak bisa ngajar. Tapi kalau saya ngajar, saya pindah yang ini. Kasihan ini. Saya pernah sampai terus saya sembunyi masuk ke gudang di sekolah. Yang saya terima telepon, begitu saya terima, yang saya dengar bukan halo Bapak Oki, selamat pagi, bagaimana kabar? Begitu saya tekan tombol itu terima telepon, dia ngomong, Pak, suami saya mau menceraikan saya. Saya menangis. Suami saya sudah dengan perempuan yang lain di pulau sana, dan dia mau menceraikan saya. Dia berkata baru saja telepon saya ngomong, sayang, kita akan bercerai ya, kita berpisah, nanti kita akan urus segala sesuatu.
Dan dia cerita kepada saya dengan menangis. Kalau saya menolak telepon itu, saya berdosa. Dan di sela-sela seperti itu, ada begitu banyak situasi yang tidak mudah. Saya berkata, Tuhan, saya memutuskan untuk melayani Engkau sepenuhnya. Tak bisa seperti ini. Sampai akhirnya 2020 awal, saya tinggalkan ngajar saya. Tuhan, saya mau melayani Engkau. Saya izin ke istri saya, memang berat melihat ke depan secara keuangan, nggak mudah. Melihat situasi banyak tanggungan yang harus diselesaikan, nggak mudah. Tapi pada akhirnya jangan sepakat melangkah. Nanti ada saja Tuhan yang menyertai. Saya tidak diutus gereja manapun, saya juga belum gabung gereja yang Pak Rizky, bahkan mungkin belum dari gereja waktu itu. Tidak ada lembaga apapun yang membiayai saya belajar taat sama Tuhan. Saya memutuskan untuk mati. Sejak hari ketika saya itu, tantangan hidup ada, kekurangan ya ada, tapi di setiap kali ngalamin kekurangan, Tuhan sediakan pemeliharaan untuk kita. Setiap kali saya taat untuk melayani Tuhan, ada saja berkat yang saya terima. Bukan dari orang yang saya layani, tapi dari orang yang lain yang tidak saya kenal, yang tidak saya duga. Tiba berkata, Pak, saya transfer. Dan tentu bukan itu tujuan saya, supaya dapat transfer aja. Tapi saya mau mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Satu kali ada yang SMS saya, Pak, tolong kunjungi saya. Saya ada di mana? Lembaga Pemasyarakatan Madiun. Di Madiun, penjara Madiun terkenal penjaranya orang-orang kena narkoba. Jadi kalau ada orang kena narkoba, biasanya dibawa ke sana. Bahkan yang kita pernah ikuti berita, ada orang yang mau dihukum mati karena narkoba, itu juga dari Madiun. Bukan jemaat, yang menghubungi saya bukan jemaat saya nggak kenal sebelumnya. Dia SMS saya, terus saya balas SMS saya sampai satu kali ketika terus saya kemudian datangi dia dan minta dibawakan celana pendek dan juga sabun, tapi sabun mandi atau perlengkapan mandi. Tapi kemudian dia membatalkan untuk dibawakan sabun mandi karena akan susah untuk proses seleksinya. Karena kalau kita ke penjara bawa sesuatu tentu akan diperiksa. Ini apa isinya, untuk apa dan sebagainya. Tapi ketika saya bawa celana pendek ya nggak ada masalah, biasa biasa. Ketika saya bertemu dengan orang itu, saya belum pernah tahu orangnya, cuma lewat SMS menyebutkan namanya Sarjito dari Solo. Saya belum tahu orangnya. Ketika saya besok pun tanya namanya siapa, Sarjito dari mana, dari Solo. Dan dicari di database memang ada. Dan kemudian ditanya, Anda siapanya? Nah, mau ngomong apa? Ngomong keluarga kan bukan, saya bohongan. Adalah saya dari tim doa. Tim doa saya datang masuk diseleksi di pintu depan 1, 2, 3 sampai 4 kali seleksi di apa yang dibawa itu aman semua. Saya berdoa, Tuhan yang mana tunjukkan orang. Dan satu kali ada orang yang berjalan tolak-tolak gak jelas, bingung cari siapa. Kok itu orang. Saya datangi Pak Sarjito ya? Iya. Dan kemudian dia cerita bahwa dia dijebak, dia itu sopir dijebak oleh seseorang karena mengunjungi ada yang nyewa dia untuk mengunjungi teman di Magetan, dan ternyata kebetulan ada penggerbekan ya, dia kena ketangkap. Walaupun dia bukan pengedar, bukan pemakai, tapi kalau mengantar ya, di mobilnya ada barang bukti, dia terpaksa kena dijebak sama teman. Sehingga kita dia di penjara, dia Pak tahu lagi. Selagi bertemu, saya penasaran, saya tanya, mumpung ketemu, karena saya belum yakin akan ketemu lagi. Pak, jangan kok bisa hubungi saya Pak, gimana caranya? Kan sampai di penjara. Di penjara itu HP itu bisa dipakai dengan cara apa? Dia bayar ke sipir penjara nggak minjemi HP. Dan dari situ saya yakin aku bisa menggerakkan. Dia buka Facebook, ada salah satu Facebook saya lupa itu, dia buka gimana berdoa mengubah segala sesuatu mungkin di situ, dan dia tahu ada nama saya, dia SMS saya, dia minta didoakan, dan kita minta didoakan. Hari itu saya berdoa kepada Bapak ini untuk dia mengalami kehidupan yang lebih baik ketika dia sembuh.
Puji Tuhan, saya nggak tahu bagaimana berikutnya, tapi waktu dia sudah bebas, sudah beberapa tahun yang lalu, tahun 2017 saya kunjungi dia. Puji Tuhan, dengan ketaatan saya, hal yang kecil, saya taat sama orang nggak kenal. Mungkin kalau kita nggak berkata, siapa sih? Bukan jemaat gereja, bukan teman persekutuan. Ngapain mengunjungi? Apa keuntungannya? Cuma sendirian kepala. Satu kali oleh kasih karunia Tuhan, sepulang saya mengajar di daerah Kutisari, ketika saya mau pulang, ada seorang yang WA, tolong besuk suami saya sedang sakit, suaminya sedang sakit stroke dan sakit jantung, dan saya datang ke RSAL. Saya sudah capek, lelah sore itu, tapi kemudian kok kebayang-bayang, kemudian saya berputar arah menuju ke rumah sakit angkatan laut, dan saya besuk ibu ini, dan ibu ini suaminya yang sedang sakit jantung. Dia bersyukur karena saya datang. Kenapa? Gerejanya nggak mau besuk suaminya, terlalu jauh. Gerejanya di Sidoarjo, dia tinggal di daerah Tulangan sana, suaminya sakit di daerah RSAL. Gerejanya malas mengunjungi. Ketika tahu ada nomor sana, dia tergerak untuk WA untuk minta didoakan, dan saya datang untuk apa? Bapak ini seorang kapten angkatan laut namanya Kapten John. Saya sempat 2 kali mengunjungi. Kunjungan yang kedua saya doakan supaya dia hatinya terbuka oleh Tuhan Yesus. Anda tahu, ketika saya kunjungi dia hari Selasa, 5 hari kemudian, tidak sampai 1 minggu, saya dikabari bapak ini berpulang, meninggal dunia. Selasa, Kamisnya dia meninggal, jadi kurang lebih 2-3 hari. Dan saya, Tuhan, terima kasih masih diberi kesempatan untuk mengunjungi dia. Gak perlu bawa apa-apa, gak perlu keluar uang, gak perlu harus mengunjungi dengan bawa apa, bawa hati. Ayo, kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dengan apapun yang hari ini Tuhan percaya. Saya bisa cerita banyak sekali karena saya nggak pandai waktu, saya akan banyak sharing dengan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan ketika saya mengunjungi orang seperti itu, banyak orang yang tidak dilayani oleh gerejanya. Tuhan bawa saya sebagai gereja yang hidup, mengunjungi orang per orang yang terabaikan. Hari ini saya mau ajak saudara kita. Yang pertama, jadi seorang yang komitmen ikut Tuhan, bersedia menyerahkan hidup untuk Tuhan secara maksimal. Amin. Tidak cuma setengah-setengah. Kristen itu yang berubah itu pola pikir. Ketika kita ikut Tuhan, yang berubah itu pola pikir kita. Dan kita tinggalkan yang lama, pola pikirmu yang lama ditinggalkan. Pola pikirmu yang alah pacaranku kayak gini enggak apa-apa, aku pacaran dengan orang ini enggak apa-apa. Alah aku nyuntuh ya enggak apa-apa. Alah aku korupsi dikit-dikit ya enggak apa-apa. Alah aku berbuat gini ya enggak apa-apa. Enggak. Kekristenan menuntut kita maksimal. Anak muda yang belum punya pacar, jangan bikin urusan yang rumit. Atau yang sudah punya pacar, jangan bikin urusan yang rumit. Hati-hati dengan siapa kalian menjalin pasangan. Jangan membuat sesuatu yang rumit. Enggak apa-apa, yang penting ganteng, yang penting dia perhatian, gak seiman, gak apa-apa. Toh nanti dia juga ikut Yesus, dia ikut Yesus. Kalau kita yang kebawa ke sana, hari ini, ayo hidup kita maksimal itu. Tidak harus kemudian melayani Tuhan sepenuh waktu seperti saya, tidak. Tapi kita mengerjakan bagian kita. Yang pertama, yang kedua, ketika kita mau menjadi history maker, pembuat sejarah, ketika kita mau menjadi bagian dari Kisah Rasul 29, kita menjadi seorang yang siap ditempatkan oleh Tuhan dimanapun Tuhan percayakan. Yang sudah bekerja, jangan males. Jadikan tempat pekerjaanmu adalah ladang pelayananmu. Yang sekolah, jangan bolosan, jangan nyontekan. Jadikan sekolahmu itu adalah tempat Tuhan menaruh untuk memenangkan jiwa. Percuma kalau kerjanya sekedar cari uang, pulang, cari uang, tinggal pulang. Capek.
hari ini saya mau sampaikan, dimanapun Tuhan tempatnya, belajar untuk berkata, Tuhan, yang mana jiwa-jiwa yang kau mau untuk saya menangkan. Berani enggak memenangkan jiwa teman-teman yang ada di sekolahmu, yang ada di pekerjaan, yang ada dimanapun. Saya punya satu cerita kesaksian dari seorang kami layani, seorang ibu tenaga kerja TKW atau pembantu rumah tangga di Hong Kong. Ibu ini sekarang umurnya 60 tahun lebih. Dia pertama kali ke Hong Kong tahun 2000. Nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Inggris, bisanya bahasa Indonesia. Dan kebetulan Tuhan tempatkan di majikan yang juga bisa bahasa Indonesia. Dia punya prinsip, Tuhan, kalau saya kerja hanya satu kali saja di majikan yang sama, nggak mau pindah-pindah. Dan ibu ini bekerja di majikan yang sama mulai tahun 2000. Dan dia berdoa juga satu kali supaya bisa memenangkan jiwa majikan. Majikannya orang Hong Kong, tentu bukan pengikut Kristus. Berdoanya nggak cukup 1 bulan, 2 bulan, lu nggak ada hasil kan, nggak usah doa. Nggak cukup 1 tahun, 2 tahun, mana Tuhan nggak jawab. Seringkali kan kita seperti itu. Tuhan nggak sediakan apa yang kita doakan, terus kita tinggalkan Tuhan, malah marah-marah ke Tuhan. Dia berdoa supaya bisa memenangkan majikan. Anda tahu dia bekerja tahun 2000, dia berdoa tahun 2015. Majikannya bertobat. 15 tahun dia berdoa. Saat itu majikannya sakit dan dia memberanikan diri. Mister, boleh saya mendoakan? Sakit. Dan dia mendoakan. Bahkan tidak hanya cukup mendoakan saja, tapi mendoakan supaya terima Tuhan Yesus. Dan ketika dia berdoa, mungkin doanya itu nggak membuat efek sakitnya jadi hilang, enggak. Tapi majikannya ini laki-laki, jiwanya diselamatkan. Dia dalam masa-masa kesembuhan. Kemudian majikan ini juga meminta supaya mendoakan istrinya. Suami istri bertobat terima Tuhan Yesus. Nggak cukup itu, anak-anaknya juga ada 3 orang. Juga dia ajak, ayo ikut Yesus saja. Ikut Tuhannya pembantu ini. Ikut majikannya suster ini, kan pembantu biasa disebut suster. Ikut. Nggak cuma majikan ini, istrinya, anaknya, termasuk adik dari majikan. Mereka terima Tuhan Yesus jadi juru selamat. Dan dia, ibu ini yang sudah melayani atau menjadi pembantu selama ini, dia mengucap syukur. Tuhan tambahkan jiwa. Enggak cuma sekedar cari uang, Tuhan tambahkan jiwa. Gak cukup sampai di situ. Itu kejadian 2015. 2017 ketika gereja Indonesia di Hong Kong, tempat ibu pembantu ini ibadah, ngadakan tur ke Israel. Pembantu ini izin ke Israel itu 12 hari. Dia ngomong kalau memang nggak boleh atau dipecat tidak apa-apa, tapi dia ngomong, Tuhan, saya mau ikut tur ke Israel 12 hari, mau cuti, apakah boleh? Anda tahu jawabannya majikan ini? Bukan cuma boleh, saya bayari perjalanan dari awal sampai selesai. Bukan Anda Tuhan Yesus itu baik, melakukan di luar yang bisa kita perkirakan. Dan hari ini majikannya laki-laki meninggal. Tapi sampai 2022 ini, 22 tahun, dia bekerja pada majikan yang sama. Dia tetap setia. Dia nggak meninggalkan yang lain, nggak cari-cari mana yang gajinya lebih besar. Karena apa? Dia punya tujuan. Mau menangkan jiwa. Tetap dia memang ingin cari uang, cari nafkah, tapi tidak kehilangan panggilan. Berani nggak doakan orang tuamu yang belum bertobat itu? Berani nggak doakan adikmu, saudaramu, ke siapapun yang kamu tahu dia belum terima Tuhan Yesus, belum bertobat? Berani nggak di kerjaanmu, kamu mau jadi berkat, jadi sinar, jadi terang? Berani? Atau kamu kerja cuma bolosan, kadang masuk 3 hari libur, 3 hari kemudian males-malesan? Mana ada yang mau percaya sama kita? Sampai hari ini
Dimanapun Tuhan percayakan saya selalu ngomong, Tuhan, jadikan aku saudara berkat. Dan beberapa kali, baik di sekolah yang sebelumnya, ada begitu banyak Tuhan kirimkan kepada saya anak-anak yang nggak mampu, dan saya menolong mereka, mendoakan mereka, membuat mereka mengenal Kristus dalam hidup mereka. Yang pertama, jadi history maker, jadi seorang yang menuliskan kisah Rasul 29 dalam hidupnya, mau maksimal untuk Tuhan, nggak setengah-setengah. Yang kedua adalah siap ditempatkan oleh Tuhan dimanapun dalam bentuk apapun, nggak usah menawar, tapi siap berkata, Tuhan, kemanapun kau bawa aku untuk melangkah, aku siap. Dan yang ketiga, seorang yang mau membuat sejarah dalam perjalanan iman, dia siap untuk menderita, siap untuk menderita. Tadi Pak Kakak bilang bahwa pertobatan kita mengalami di proses, pertumbuhan iman kita mengalami proses demi proses. Dan saya sering sampaikan, kalau perjalanan iman kita belum sampai yang namanya penderitaan, itu kita belum kuat di dalam Tuhan, belum benar-benar sebagai pengikut Kristus. Kalau belum disalahpahami, kalau belum dibenci, kalau belum dikata-kata yang kasar, maaf, Anda belum Kristen, Anda masih kecek-kecek di air yang dangkal. Tapi ketika Anda mau untuk Tuhan, lebih lagi, pernah nggak ngalami disalahpahami? Pernah nggak ngalami yang namanya disalah mengerti? Pernah nggak ngalami diolok-olok karena imanmu? Pernah nggak dibenci sama orang lain karena imanmu untuk Tuhan Yesus? Pernah nggak ngalami situasi nggak menyenangkan? Kalau kamu cuma hanya sekedar ingin dipuji, oh kamu baik, nyanyimu enak, khotbahmu bagus, kamu memimpin pujian tadi rasanya wow menyenangkan. Kalau cuma itu, belum apa-apa. Tapi kehidupan iman kita harus banyak diuji, diproses sampai mengalami situasi nggak menyenangkan, dan kita berkata, siap Tuhan, ini dari Engkau. Dan kehidupan kami dapat begitu banyak hal, situasi demi situasi yang kami tahu, oh ini Tuhan sedang uji kami. Dan kalau Tuhan uji kami, pasti ada berkat di balik itu semua. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Saya tutup dengan 2 cerita. Kalau saya sadar, kalau nggak sadar nanti bisa sampai 5 atau 7 cerita. Satu kali bulan November kami adakan baptisan pertama. Saya sampaikan ke Pak Rizky, Pak, saya mau baptis 2 orang. Karena kebetulan ada 1 orang yang mau dibaptis yang Tuhan izinkan itu saya menangkan. Seorang yang saya menangkan, yang Tuhan izinkan itu saya menangkan, namanya Hadi Suradi. Seorang yang tinggal di daerah Manuan sana. Saya menangkan dia dari mana? Dari kumpulan guru komunitas penggemar guru musik yang saya sebutkan tadi. Jadi ketika saya tetap ada di grup musik itu pun, saya tetap bisa memenangkan jiwa. Dia dari seorang muslim, seorang satpam, dan dia bertanya-tanya kepada saya tentang iman kepada Tuhan. Bertahun-tahun, 1 kali pernah datang ke rumah saya doakan untuk terima Tuhan Yesus. Tapi seringkali dia tanya-tanya berbagai hal, sekedar nyocok-nyocokan, di Quran begini, di Kristen gimana. Dan saya berikan pertimbangan-pertimbangan, jawaban dan sebagainya. Dia terbuka hatinya. Sampai 1 kali dia memutuskan diri untuk menerima Tuhan, untuk bisa jadi baptis. November tahun yang lalu, sekalian saya memutuskan putri saya Nara. Di sela-sela mempersiapkan itu, saya tidak lupa, karena kami sedang ada situasi keuangan yang tidak mudah, ada pinjaman, tanggungan yang harus diselesaikan. Sementara baptisan harus terjadi hari Sabtu. Keuangan kami harus terkuras. Ditipu orang. Padahal hari Rabu itu saya baru terima uang BSU dari pemerintah karena imbas BBM naik. Kita yang terima BSU 600.000. Dan saya ditipu orang hari Rabu malam itu juga. Saya kehilangan uang 1,5 juta. Aduh, saya sempat stres. Tuhan, baptisan Sabtu, tapi saya kok ditipu, mau bayar untuk pinjaman, tapi ternyata bermasalah, orangnya lari, orangnya nggak bisa diusut lagi, sehingga
susah semua, uang yang dikeluarkan jadi tidak terbayar, tidak kembali. Karena orang menjanjikan, kasih saya 1,5 juta, nanti saya kasih 10 juta. Dan saya begitu percayanya, ternyata penipuan. Rabu malam itu kehilangan 1,5 juta. Saya dengan istri sempat saling menyalahkan, karena baptisan sudah dekat. Sementara beberapa keperluan lain harus disiapkan. Habis Kamis pagi saya sadar ada sesuatu di balik ini, cuma saya nggak tahu ini bagaimana cara kerja Tuhan. Kamis pagi di sela-sela sudah nggak ada uang, saya berangkat ke tempat mengajar naik motor. Saya nyanyi lagu. Yang pagi kita lagu itu biasa, kita mungkin nyanyinya bisa sambil ketawa, sambil mesam-mesam, sambil sebentar lagi pulang. Lagu ini biasanya dinyanyikan waktu doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Pagi itu saya nyanyikan dengan caranya tak biasa. Saya naik motor, dia bersyukur masih ketutup helm. Saya nyanyi, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Sampai netes air mata. Walaupun uang 1,5 juta hilang Tuhan, yang ku alami dalam hidupku, walaupun saya ditipu orang Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu. Saya nggak ada uang lagi sepanjang hidupku. Lanjutannya gimana? Terima Yesusku, nyanyikan dengan cara yang tidak biasa. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saya ulang ini lagu itu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Jam 6 lebih saya berangkat, sepanjang perjalanan melewati Citraland dan seterusnya. Jam 7 saya nyampe di sekolah. Jam 8 tiba-tiba ada yang WA saya, Pak, saya transfer untuk kebutuhan pelayanan Anda 200.000. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, ini berkat-Mu luar biasa. Terima. Meskipun masih kecil, kalau kata Nabi Elia itu awan sebesar telapak tangan. Saya nggak ngedumel, Tuhan hilang 1,5 juta kok cuma 200. Nggak, saya ngucap syukur. Siang hari di tengah perjalanan pulang, seorang bapak tinggal di Surabaya, WA juga, ada berkat 600.000, 200 sama 600, 800. Lumayan, balik setengah. Kamis malam, itu hari Kamis malam, terus kemudian Jumat pagi ketika saya tidur, biasa seperti Anda semua, bangun tidur, saya yakin nggak langsung doa, paling buka HP, ya apa ya. Dan saya termasuk demikian juga. Ketika saya buka HP, seorang ibu tinggal di Papua, di Merauke, WA, Pak, saya semalam transfer 800.000, hilang 1,5 juta, balik 1,6 juta. Dan saya bersyukur, Tuhan kau baik. Bagi saya bisa berjalan, saya nggak peduli orang ngomong apa. Oh, itu bukan sebagai jamu, bukan orang yang kamu kenal, saya nggak ngurus. Yang penting saya mau bawa jiwa ke Tuhan. Tuhan sudah berkati. Amin. Jangan takut berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti lindungi kita. Beberapa waktu ini Tuhan gerakkan kami untuk memberkati seorang anak
seorang anak murid kami, yang murid saya. Kami sediakan apa yang dia perlukan, kami sediakan kebutuhan makanannya, kebutuhan sekolahnya, alat tulisnya, semuanya kami sediakan. Karena anak ini seorang perempuan, sebenarnya dia mau saya ajak istri, tapi dia masih ada keperluan bersama saudaranya di Pasuruan. Anak ini, siswi ini mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Dia hanya hidup bersama dengan papanya dan engkongnya. Dan papanya itu kerjaannya apa? Cuma lipat kotak kue. Yang dihargai satu kotak kue 50 rupiah. Kalau rezekinya sedang rame, dia bisa melipat kotak kue sebanyak 2.000. Tapi 50 rupiah kali 2.000 cuma dapat 100 ribu. Dan dia sudah punya ibu. Ibunya mati kecelakaan, ditabrak tronton waktu di Pasuruan. Hancur tubuhnya, yang tersisa tinggal kakinya. Dan dia hidup, waktu itu ibunya meninggal, dia umur 6 tahun. Dan dia nggak mengalami kasih dari ibunya. Sehingga ketika istri saya membuatkan makanan, dibawakan bekal makanan, dia merasa bahwa saya seperti menemukan seorang ibu yang baru. Dia berkata kepada istri saya, diperhatikan. Tapi apakah semua lancar, mulus, berjalan aman-aman? Tidak. Teman-teman yang nggak paham, yang nggak ngerti, mengecap bahwa saya selingkuh dengan perempuan ini. Saya selingkuh, saya sedang ada sesuatu yang nggak baik dengan murid saya ini. Ya, padahal dia murid. Dan semua fitnah disampaikan. Pendeta macam apa itu? Pendeta nggak benar itu. Disampaikan kepala sekolah saya ke orang-orang lain. Gimana itu? Katanya pendeta, kok selingkuh dengan itu? Tapi saya kerjakan. Kami kerjakan bagian kami dengan benar. Wis gak peduli apa yang diomongkan itu. Semua fitnah-fitnah atau apapun gak ngurus. Saya dan istri tetap menyediakan makanan buat anak-anak. Kami punya visi rencana untuk membantu anak ini masuk di sekolah SMK yang dia impikan. Karena kan dia sudah kelas 9 SMP. Dan si tadi masih baru bulan Maret yang lalu semua hal yang terjadi. Anda tahu di sela-sela kami membantu, di sela-sela fitnah-fitnah yang terjadi. Tadi Pak ada orang yang berkata, karena tahu saya sedang pelayanan bantu anak ini, terus ngomong, Pak Oki, saya mau bayarkan untuk anak ini uang sekolahnya dia di SMK selama 1 tahun. Dan hari itu saya ditransfer dan saya transfer ke sekolahnya, lunas sudah terbayar 1 tahun. Saya nggak peduli orang fitnah apa, ngomongnya apa. Saya tetap taat kerjakan yang Tuhan kerjakan bagi saya. Berkati terbuka satu persatu. Anak ini yang namanya Siska ini belum masuk sekolah SMK, sudah terbayar kebutuhannya. Bukankah Tuhan itu baik? Ketika kita kerjakan bagian itu, dia sediakan. Amin. Dan ada begitu banyak cerita yang lain yang membuat saya yakin dan percaya Tuhanku tidak mengecewakan. Dan sampai hari ini kami tidak pernah kekurangan. Ada begitu saja cara Tuhan yang ajaib untuk menyediakan, untuk memelihara, untuk menyatakan panggilan Tuhan dalam hidup saya. Satu kali ada yang menghubungi saya, karena mungkin saya dianggap sakti. Pak, tolong musik setan di rumah keluarga kami. Di mana? Saya diajak ke Boyolali di Solo. Di daerah Boyolali, tahu Boyolali? Solo masih luar kota lagi. Dan saya datang ke sana. Saya juga nggak punya metode gimana musik setan. Setannya harus diapakan. Tapi yang saya tahu bahwa nama Yesus berkuasa atas apapun juga. Saya berkata, ayo kita tumpangi setiap bagian dari depan sampai belakang. Apa kita katakan kuasa hadirat Tuhan dinyatakan atas rumah ini. Setiap ruangan-ruangan yang sudah pengap yang lama nggak dibuka karena orang tuanya sudah meninggal. Yang bahkan kakaknya itu memelihara tuyul. Kita doakan satu persatu bagian-bagian tersebut. Pulang nggak ada kejadian istimewa atau apapun yang kelihatan. Oh, semua yang masih biasa. Begitu saya sudah pulang, kereta di stasiun balapan Solo. Besok sorenya saya duduk dulu. Pak, kemarin ada tetangga yang melihat
ada asap, seperti asap atau awan hitam itu mengepul dari rumah itu naik ke atas. Kuasa kegelapan minggir dalam nama Yesus ketika kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Dan itu bukan milik pendeta, tapi kuasa itu milik setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu masih ada sampai sekarang. Tepuk tangan yang meriah buat dia. Jangan biarkan ketakutan, kegelisahan, atau kekhawatiran apapun menghalangi kita ikut Tuhan. Mari setiap kita yang mau ikut Tuhan dengan komitmen, dengan kekuatan penuh, dengan maksimal, dengan gaspol. Taruh tangan di dada. Kita pejamkan mata. Tuhan, ini kami setiap anak-anak muda. Kami nggak mau banyak bicara. Kami mau jalan ikut Engkau. Kami mau jalan kerjakan bagian kami yang Kau percayakan bagi setiap kami. Kami tahu itu nggak mudah, Tuhan. Kami tahu itu nggak mudah. Bongkar setiap hati kami, operasi setiap kami. Kami yang mungkin setengah-setengah masih kompromi dengan dosa, kompromi dengan dunia. Bongkar setiap hati kami. Dan kami mau lurus di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ada kecewa, sakit hati, kepahitan, Tuhan bereskan setiap hari kami. Bahkan ada halangan apapun, sesuatu yang itu adalah hal yang membuat kamu menjadi halangan untuk ikut Tuhan dalam perjalanan iman, bereskan supaya kita bisa ikut Tuhan dengan maksimal. Gak ada waktu ngomong aku nggak bisa, tapi bisa kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau komitmen malam hari ini. Kami mau jalan ikut Tuhan. Kami mau setia. Kami mau kerjakan apapun yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kami mau Tuhan rela menderita untuk menggenapi panggilan-Mu dalam hidup kami. Karena kami tahu ketika kami memutuskan jadi pengikut Kristus, jalan di depan gak pernah mudah. Jalan di depan gak pernah datar-datar saja. Tapi ketika kami berjalan dengan iman, pemeliharaanmu nyata, perlindunganmu ajaib, kasih setiamu terbukti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi Kisah Para Rasul 29. Tak setia sampai kali lagi. Tuhan Yesus memberkati.